email, aplikasi chat, telepon, maupun SMS. Jangan terjebak oleh situs palsu atau phishing dan penipuan menggunakan fitur penerusan panggilan atau call forwarding. Mengapa? Karena dengan berbagai cara, pelaku kejahatan akan berusaha menjebak kita untuk memperoleh kode rahasia OTP kita melalui penipuan dan atau peretasan sebagai sarana untuk bisa mengeksploitasi uang elektronik atau uang di m-banking kita. Tindak kejahatan ini dikenal dengan sebutan pengambil alihan kode rahasia atau OTP fraud. Bagaimana jika Anda mengalaminya dan saldo uang elektronik atau uang m-banking Anda terkuras? Segera hubungi call center aplikasi uang elektronik atau uang m-banking terkait untuk pengaduan dan penyelesaian. Jika ada transaksi tidak dikenal di rekening Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Lalu datangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Laporkan pada pihak berwenang untuk melengkapi pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut. Sebagai pencegahan lainnya, berhati-hati membagikan data pribadi, apalagi diumbar di media sosial. Ganti secara berkala semua jenis password Anda. Info ini dipersembahkan oleh Kominfo bekerjasama dengan BSSN, BI, OJK, Polri, BPKN, dan Gembira YLK. bersama keluarga di rumah saat pandemi COVID-19. Ayah dan ibu, lakukan 6 aktivitas berikut bersama anak agar tetap gembira selama masa pandemi. Pertama, olahraga ringan bersama agar tubuh tetap bugar dan sehat. Kedua, kenalkan anak dengan seni dan budaya, agar mereka belajar mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas, konsentrasi, dan tanggung jawab. Ketiga, bersamaan dengan waktu bekerja, pandu anak untuk belajar mendapatkan informasi cerdas dan sehat. Keempat, buatlah pekerjaan rumah menyenangkan bagi anak-anak, agar mereka senang membantu orang tua. Kelima, ajak anak-anak ikut merawat dan memelihara tanaman untuk mencintai lingkungan yang sehat dan indah. Terakhir, jaga pola tidur anak agar pertumbuhan dan kesehatan mereka tetap terjaga. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Nah, kali ini jumpa lagi bersama saya, Hani, dalam program Tea Talk yang juga setiap harinya di hari Senin pukul 3 sore. Dan seperti biasanya juga ya, ini sudah ada Bapak Suhendar selaku narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Hani. Nah, ini bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, sedikit sejuk hujan ya. Iya Pak ya, meskipun di luar hujan tapi semangat kita tidak boleh luntur gitu ya Pak Betul, ya. betul, ya. Baik, dan juga buat sahabat cerdas semuanya, kali ini juga Hani mau mengingatkan ya bagi kalian yang mau untuk bertanya seputar pembahasan kita di sore kali ini, silakan masuk ke channel YouTube kita. Nah, namun kali ini sahabat ada yang berbeda. Jadi kali ini kita live streaming di channel YouTube Dinas Kominfo Gresik. Jadi buat sahabat boleh beralih sebentar nih yang punya kuota lebih, dan langsung aja nih, pembahasan kali ini adalah sehat, sembuh, dan berdaya dalam hipnosis. Oke, langsung aja ya kita tanyakan langsung nih sama Bapak Suhendar. Oke Bapak, nah ini kan dari 3 kata sembuh, sehat, dan berdaya dengan hipnosis adalah 3 kata yang berbeda ya Pak ya. Betul, ya. Nah, boleh dibahas satu-satu nih Pak ya, mulai dari apa sih kata sembuh dengan hipnosis itu Pak gitu. Baik, jadi tema kita sembuh, sehat, dan berdaya dengan hipnosis. Saya akan jelaskan, jadi ketika kita berbicara sembuh, tentunya adalah suatu keadaan di mana baik organ tubuh maupun pikiran kita sedang tidak dalam keadaan normal, atau dalam artian ada yang salah atau tidak bekerja sesuai dengan prosedurnya, sehingga kita katakan sakit sehingga perlu disembuhkan. Kemudian kalau dalam sehatnya itu ketika seluruh organ tubuh dan pikiran kita itu bekerja sesuai dengan adanya, sesuai dengan prosedurnya, sehingga dikatakan sehat. Adapun berdaya itu sebenarnya suatu keadaan di mana keadaan ini bukan menunggu ya. Jadi dia itu disiapkan untuk bisa menghadapi apapun yang akan datang di depan. Misalkan nanti itu ada sesuatu kecelakaan di perjalanan, walaupun kita bukan sebagai korban,
itu bisa menghandle perasaan kita, pikiran kita, atau bahkan diri kita untuk tidak ikut larut atau bahkan terseret ke dalamnya, baik secara psikis maupun secara mental. Nah, ini penting. Kenapa kita bicaranya adalah sembuh, sehat, dan berdaya. Sehingga kita itu bisa menjadi tuan rumah bagi diri dan pikiran kita sendiri ya. Jadi diri kita, pikiran kita itu tidak bergantung pada keadaan sekitar, tapi justru kita menjadi influence, menjadi barometer ya, menjadi trendsetter bagi orang lain di sekitar kita. Seperti itu Mbak Ani. Oke. Nah, ini yang salah satu menjadi ketertarikan saya, Pak, adalah kata sehat. Ya. Nah, biasanya nih orang yang berpikir sehat ya sudah sehat gitu ya Pak ya, harus diapakan lagi misalnya seperti itu. Nah, lalu detail sehat dengan hipnosis sendiri ini seperti apa Pak? Ya, kadang memang barometer sehat itu kita masih mengacu pada penampakan fisik atau luar. Dianggap tidak sehat itu ketika ada luka, ada peradangan, atau bahkan ada bagian tubuh yang lepas daripada tempatnya, sehingga baru itu dianggap tidak sehat. Padahal sehat itu tidak hanya secara fisik, tapi juga sehat secara psikis. Hanya saja untuk bisa mengetahui sehat secara psikis itu apa barometernya, ini yang harus kita cari. Wah, ini apa saja sih Pak sebenarnya kalau sehat secara psikis gitu ya. Jadi sehat secara psikis paling tidak itu kita terhindar dari 3 rasa. Rasa iri, rasa dengki. Kalau orang Jawa bilang itu iri, dengki, srei. Ya, jadi rasa iri, rasa dengki dan benci kepada orang lain itu tidak ada dalam pikiran kita. Itu namanya sehat secara psikis. Sehingga kita tidak ada pun sedikit pun niat untuk melukai orang lain, tidak nyaman dengan orang lain. Kita hendaknya selalu enjoy dengan semua keadaan, maka itu yang disebut dengan sehat secara psikis. Ya, ini yang akan sangat sulit bagi orang-orang secara awam ya, karena memang untuk mengetahui parameter saja kita kesulitan. Benci, iri, dengki itu kan sulit juga kita cara mengukurnya. Nah, di sini yang harus kita ketahui bersama, sehingga dengan hipnosis ini ketiga rasa itu bisa kita atur, bisa kita manage sendiri oleh diri kita, oleh pikiran kita, sehingga yang namanya sehat secara psikis bisa kita dapatkan begitu ya. Pak, untuk daerah yang misalnya tadi yang dikatakan adalah iri, dengki, psikis, sebenarnya ada beberapa orang yang berkata kalau itu juga ada sifat turunan mungkin Pak. Nah, apakah seperti itu juga bisa di handle oleh hipnosis gitu Pak? Sangat bisa. Jadi seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasanya bahkan emosi yang muncul pada saat masih janin pun itu bisa kita kelola, sehingga ketika emosi-emosi yang negatif, emosi-emosi yang kurang memberdayakan, program-program pikiran yang kurang bermanfaat bagi diri seseorang, itu bisa kita kelola. Walaupun emosi itu dibilang dalam tanda petik wasiat atau warisan ya, itu tetap bisa kita handle, bisa kita kelola dengan hipnosis. Nah, memang kenapa hipnosis itu kita sebut sebagai reprogramming pikiran. Nah, jadi kita kan program ulang itu, di mana program-program apapun meskipun itu warisan dari nenek moyang itu bisa kita atur ulang programnya, bisa dengan hipnosis. Oke, wah ini juga berarti segala bentuk sifat kita ya Pak ya, apalagi yang agak sedikit negatif ya misalnya, bisa dihandle ya Pak ya dengan hipnosis. Lalu untuk yang kata sembuh, nah ini Pak, biasanya sembuh ini merujuk pada beberapa penyakit gitu ya Pak ya. Nah, apa saja sih Pak sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan dengan hipnosis ini gitu? Kalau penyakit yang bisa sembuh dengan hipnosis, misalkan penyakit pikiran Mbak ya, penyakit psikis, itu contoh adalah fobia, trauma, atau emosi-emosi negatif yang lain seperti marah, benci, apalagi kalau benci itu tidak beralasan jelas, itu bisa kita handle dengan hipnosis. Sedangkan kalau penyakit fisik ya, yang bisa kita handle adalah penyakit fisik yang memang adalah terpicu dari penyakit secara psikis. Sebagai contoh adalah asam lambung, GERD. Itu
kebanyakan yang kita ketahui di klinik adalah terpicu oleh kondisi pikiran, misalkan stres, cemas berlebih, itu bisa kita handle dengan hipnosis. Penyakit psikis yang lain, fisik yang lain ya, misalkan DM, diabetes mellitus, itu bisa kita handle juga dengan hipnosis dengan cara kita modifikasi program, yaitu program tentang pola makan, pola hidup, dan pola pikir, sehingga proses penyembuhan secara klinis, secara kedokteran itu bisa kita bantu. Makanya hipnosis kan sebagai penyembuhan komplementer, penyembuhan pelengkap. Jadi juga berusaha lewat kedokteran, juga berusaha lewat hipnoterapi. Dengan hipnoterapi yang akan kita benahi adalah dengan pola pikirnya, terutama di program-program pikirannya. Sedangkan dengan kedokteran, jika itu terjadi pelukaan fisik, sehingga harus ditangani oleh seorang dokter atau medis, begitu. Oh, berarti ini hipnosis ini juga dari mulai penyakit psikis hingga yang penyakit yang berbentuk fisik ya Pak. Betul, ya. Ya. Nah, kalau yang jadi menarik tadi adalah mungkin salah satu diabetes mellitus misalnya contohnya Pak ya. Apakah boleh diceritakan Pak bagaimana proses pembantuan untuk penyembuhan dalam salah satu penyakit tersebut? Ya, jadi gini, saya coba berikan contoh. Misalkan DM itu sudah menyerang berupa DM basah Mbak ya, menyerang di bagian kaki, terjadi sebuah pembusukan. Nah, kenapa dengan hipnosis dia bisa? DM atau diabetes mellitus selain dia juga penyakit yang dari keturunan, juga bisa juga datang dari kesalahan pola makan, pola hidup, dan pola pikir, sehingga di dalam diri tidak terjadi keseimbangan ya, antara kebutuhan secara fisik, sehingga konsumsi daripada gula atau karbohidrat itu berlebihan, di mana gula dan karbohidrat ini tidak seluruhnya langsung dieksekusi oleh tubuh, dirubah menjadi tenaga. Jadi kenapa kok di pikiran yang kita benahi, jadi meskipun seseorang yang DM ini dia porsi karbohidratnya berlebih, porsi gula berlebih, itu akan kita manage ulang, kita reprogram pikirannya. Yang pertama adalah dengan memprogram agar si klien ini mampu mengatur pola makannya, baik dari ukuran, jenis makanan, kemudian waktu kapan dimakan. Selain dengan merubah pola makan, juga merubah pola pikir. Misal pola pikir bagaimana? Jadi si klien ini kita setting di program pikirannya, berapapun, apapun, dan kapanpun dia makan sesuatu tersebut, itu tidak akan berdampak bagi diri. Jadi ibaratnya makanan itu hanya dia rasakan di mulut, ketika masuk ke perut itu tinggal lewat saja. Wah, bisa secara begitu nutrisi ya, Pak, ya? tidak digunakan oleh tubuh. Nah, kalaupun digunakan, tubuh ini sudah sangat cerdas. Jadi dia hanya mengambil porsi atau bagian yang memang hanya dibutuhkan, selebihnya akan langsung dibuang melalui metabolisme, begitu. Sedangkan secara pola hidupnya, maka yang sebelumnya yang bersangkutan kurang beraktivitas itu kita reprogramming agar si pribadi ini mau olah tubuh atau olahraga dengan porsi yang cukup dalam hitungan sehari. Misalkan dia mampu berjalan 10.000 langkah, maka itu kita setting. Ketika yang bersangkutan belum jalan 10.000 langkah dalam satu hari, dia merasa nggak nyaman dan dia harus melakukan perjalanan sejauh 10.000 langkah. Itu yang akan kita programkan di situ. Wah, bisa begitu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau ada misalnya sahabat cerdas nih yang ingin kalau menjalani misalnya pengobatan dengan cara hipnosis seperti itu, berapa kali sesi Pak yang harus ditempuh Pak? Jumlah sesi tergantung dengan perkembangan, Mbak. Untuk keluhan-keluhan yang berat seperti diabetes mellitus ini, paling tidak kita komitmen minimal 3 sesi. Karena apa? Kita harus mengevaluasi, Mbak. Jadi program pikiran yang pertama kita tanamkan di sesi pertama itu kalau memang sudah dianggap tidak signifikan memberikan dampak kepada pasien ataupun klien, ini kita rubah, kita sesuaikan. Atau mungkin program pertama yang diberikan di sesi pertama tersebut sudah
waktunya dilepas. Misalkan ketika dia diminta berolahraga 10.000 langkah, ketika dia nggak melangkah, dia merasa nggak nyaman atau cemas. Nah, otomatis ketika si kaki yang terjadi pembusukan tadi memang tidak memungkinkan untuk melangkah, berarti kan nggak bisa, ya kan? Dia cemas ingin melangkah, padahal kakinya tidak bisa digunakan untuk melangkah, maka program ini sudah tidak bisa dijalankan. Itu harus kita lepas, karena kalau tidak dilepas, si klien akan terus cemas, Mbak. Nah, ketika cemas, terpicu penyakit yang lain nanti. Nah, sehingga dibutuhkan sesi berikutnya. Nah, makanya seorang hipnoterapis itu sudah harus dibekali dengan kejelian ini. Kalau saya tanamkan sugesti ini, program ini, dampaknya harus begini. Itu dalam pantauan yang ketat. Jadi kami tidak diperkenankan sembrono. Ya. Jadi kita harus mempertimbangkan keadaan klien dan bentuk program apa yang akan kami programkan di dalam pikiran klien itu sesuai dengan keyakinan klien, sesuai dengan permintaan dan kemauan klien. Jadi kami hanya memberikan tawaran, ini jalannya A, B, C, D, mau diambil yang mana, nyaman yang mana berarti silakan. by request ya Pak ya Mas? Iya, jadi wah ini menarik sekali ya. Betul. Jadi ini salah satu fenomena hipnosis yang mungkin juga baru saya ketahui ya Pak ya. Ketika ada reprogramming seperti itu bisa membantu beberapa orang yang mungkin di luar sana punya niatan untuk sembuh nih, tapi dari segi niat atau yang lain masih belum terjalankan misalnya ya Pak ya. Mungkin salah satunya adalah mungkin ada fenomena diet nih Pak. Biasanya ada orang yang pengen kurus nih, pengen diet atau pengen ini, tapi usaha yang dilakukan tidak ada gitu. Bisa begitu ya Pak ya? Ya, jadi diet pun sama. Jadi seperti tadi ketika ingin merubah pola makan si klien DM, jadi ketika diet pun sama. Jadi si klien yang ingin diet tadi itu pengen pakai jalan yang mana? Pengen pakai diet yang seperti puasa, pengen pakai diet yang ala kadarnya, makan apa saja, kapan saja, jumlahnya berapa saja, tapi nggak jadi tubuh, tetap langsing pun bisa. Nanti dia mau pilih yang mana silakan. Cuma kan memang ada banyak pertimbangan nanti oleh klien. Misalkan kalau dia tidak hanya sekedar pengen diet, tapi juga kepingin hemat pengeluaran, ya bisa. Kita pakai yang ala puasa. Jadi tetap yang dia makan hanya porsi yang memang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan pergerakan dirinya. Selebihnya tidak mengkonsumsi apapun, itu nanti bisa kita setting di sana. Kemudian ketika dia kepingin, alah Pak, lawang saya lu mencukupan kok, saya bisa makan apa saja, terserah, nanti tetap dia makan. Cuma sensasinya hanya sampai di mulut. Setelahnya ya makanan hanya lewat saja, dikeluarkan ke metabolisme tubuh, sehingga dietnya akan lebih cepat tercapai. Menarik sekali nih ya Pak ya. Wah, ini juga buat sahabat cerdas semua juga sudah ada yang salam-salam nih Pak lewat channel YouTube kita. Tapi untuk itu kita tahan dulu ya Pak ya. Kita akan iklan sebentar, dan juga buat sahabat cerdas semuanya, Hani tunggu untuk pertanyaan kalian di channel YouTube Suara Gersik. Oke, langsung aja kita dengarkan iklan layanan masyarakat berikut. Menuntaskan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah. Peran rakyat melakukan protokol kesehatan juga diperlukan. Warga dan pemerintah harus solid. Ayo dulur, ojo lali nggawe masker. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Jatim bermasker, selamatkan kita semua. Wajib, Rek. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng, mau olahraga di taman, biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik, tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Oh gitu? Taman komplek kita kan ndak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng. Loh, memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak?
Betul, Jeng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh gitu ya Pak. Kalau gitu saya ambil masker dulu ya Pak. Pak Jako, saya pulang duluan ya. Mau masak makan siang. Nggih, monggo Jeng Novit. Tapi jangan lupa sampai rumah langsung mandi. Baju olahraganya juga langsung dicuci ya. Ya pasti dong Pak Jako. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Rapatnya sudah bisa kita mulai ya. Loh. Ini kok pada berdekatan begitu duduknya? Hayo pada jaga jarak. Kalian ini di ruangan kerja saja sudah kita partisi. Biar kerjanya ndak perlu nempel-nempel begitu. Malah di sini deket-deketan. Dikandani kok ngeyel. Iya Pak Jako, maaf kita masih suka lupa dengan himbauan adaptasi kebiasaan baru. Mas Adi juga lupa pakai masker ya? Iya Pak, ketinggalan di meja saya. Yo wis, ambil dulu maskernya, terus dipakai. Masker itu wajib dipakai setiap saat ketika kita berada di luar rumah. Kecuali pas sedang makan dan minum. Ngomong-ngomong, kalian ini sudah pada cuci tangan belum ya? Waduh, petugas kebersihan kantor ini sudah pada rajin loh membersihkan kantor kita sesering mungkin dengan desinfektan. Masa kalian gak rajin CTPS juga? Sekarang kalian cuci tangan dulu yang bersih, pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Loh, ini kok saya jadi sendirian ini? Jadi meeting apa ndak toh ini? Penting bagi kita untuk membiasakan diri mulai dari sekarang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kesehariannya sih sama, tata caranya saja yang agak berbeda. Selamat datang di rumah makan Uenak Tenan. Iya Pak, terima kasih. Maaf loh Jeng, menurut imbauan adaptasi kebiasaan baru, pelanggan yang datang semuanya harus menggunakan masker. Loh, tapi kan saya mau makan Pak. Kalau pakai masker nggak bisa makan dong. Nanti mau makan, ya boleh dilepas. Setelah selesai makan dan minum, dipakai lagi maskernya. Oh, oke deh. Kalau gitu saya pakai lagi maskernya. Permisi ya, saya ukur suhu tubuhnya dulu. Aduh Pak, ngapain sih diukur-ukur segala? Kalau saya sakit, pastinya saya di rumah aja dong. Bukan begitu, Jeng. Suhu tubuh kan merupakan indikasi awal untuk mengetahui kita sedang sakit ataupun enggak. Karena bisa saja orang sakit tapi ngerasanya sehat. Oh gitu Pak, baiklah. Sebelum masuk, silakan cuci tangan pakai sabun dulu ya, Jeng. Siap Pak. Mari Jeng, saya antar ke meja. Pak, kok mejanya pada berjauhan gitu sih? Pakai ada kacanya segala. Ini juga jumlah kursinya nggak lengkap. Oh, itu juga imbauan adaptasi kebiasaan baru di tempat makan, Jeng. Kami harus memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Misalnya, jaga jarak. Termasuk mengurangi kapasitas maksimal rumah makan ini. Jadi, ndak ada yang berkerumun. Wah, keren juga ya. Kalau rumah makannya sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru kayak gini. Terima kasih, Jeng. Kalau kita sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru, makan di luar memang jadi lebih aman dan nyaman. Usaha kita juga bisa berjalan lancar. Intinya, adaptasi kebiasaan baru dengan pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan hindari kerumunan. Serta jangan lupa, tingkatkan imunitas. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.
Baik sahabat, kita kembali lagi dalam program Tea Talk ya. Dan kita tadi sudah sesi pertama, sudah sedikit berbincang tentang pembahasan kita di sore kali ini, yang mana pembahasan kita berjudul Sembuh, Sehat, dan Berdaya dengan Hipnosis. Nah, dan juga Hani kembali mengingatkan buat sahabat cerdas semuanya bahwa kita juga live streaming ya di channel YouTube Kominfo Gersik. Dan juga buat kalian yang punya kuota lebih, silahkan untuk join di sana. Dan selain itu kalian tetap bisa untuk mendengarkan di 100,4 FM maupun website kita di suaragersik.id. Baik sahabat, nah kalau kita tadi sudah berbincang ya Pak ya, tentang mungkin tentang sedikit definisi sembuh, sehat, dan berdaya dengan hipnosis seperti apa. Nah, lalu kalau kita belum membahas secara detail tentang berdaya ya Pak ya. Nah ini kalau sembuh dan sehat, mungkin di pikiran kita ketika sembuh ada penyakit, ketika sehat untuk memaksimalkan. Nah, untuk berdaya sendiri dengan hipnosis ini seperti apa Pak? Ya, berdaya dengan hipnosis itu kita maksudkan adalah kita men-setting, memprogram pikiran kita agar siap tempur kapanpun dimanapun. Ya. Kadang kan ada, jadi seorang pemenang itu tidak hanya ketika dia punya kesempatan untuk menang, tapi juga punya persiapan yang pas atau yang cukup untuk menang. Nah, persiapan inilah yang harus kita program di dalam pikiran kita, sehingga berdaya itu bisa kita gunakan sewaktu-waktu kapanpun dan dimanapun. Nah, program pemberdayaan pikiran ini sebagai contoh adalah ketika kita ingin menjadi seorang public speaking atau public speaker ya. Jadi orang berbicara di depan itu tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba mampu berbicara dengan baik, lancar, dengan intonasi, baik komunikasi verbal dan non-verbalnya bagus. Tapi semua itu ada programnya. Jadi subconscious kompeten ini itu datang dari kebiasaan, datang dari sebuah proses yang diulang-ulang, datang dari sebuah proses yang dilakukan berkali-kali, tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Kadang ada seseorang secara kekayaan bahasa, secara kemampuan berbicara, baik verbal dan verbalnya bagus, tapi ketika dia berbicara di depan umum itu jadi bisu, ya, bergemetar seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, pemberdayaan inilah yang akan kita setting, akan kita program di dalam sebuah pikiran, khususnya dalam pikiran bawah sadar, sehingga potensi-potensi yang dimiliki ini bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, begitu. Berarti ketika misal seperti saya sendiri juga ya Pak ya, speaking ataupun di luar sana adalah atlet-atlet yang mempersiapkan tentang perlombaan di berbagai perlombaan, biasanya ini kalau kita berlatih sendiri gitu kan Pak, itu merasa sudah dalam tahap maksimal, tapi ketika di hari-hari misal mau melakukan ini tidak terlaksana, nah ataupun karena ada beberapa kendala seperti grogi, jadi gemeteran. Nah, lalu kalau dengan sesi hipnotis ini seperti apa Pak untuk mengalami hal tersebut? Ya, jadi prakteknya ataupun realnya usaha secara hipnosis untuk bisa menjadikan keahlian, kepiawaian atau bahkan bakat keterampilan menjadi menyatu dengan diri seseorang adalah dengan kaidah dua cara. Jadi yang satu adalah memilih figur otoritas atau seorang pelatih, misalkan atlet ya. Yang kedua adalah dengan repetisi atau pengulangan atau latihan berkali-kali. Nah, repetisi dan figur otoritas ini adalah dua jalan untuk bisa menyampaikan informasi ke dalam pikiran bawah sadar. Perlu kita ingat, kekuatan dorongan dari pikiran bawah sadar itu 9 kali lipat lebih besar dibandingkan pikiran atau dorongan dari pikiran sadar. Sehingga kalau kompetensi, keterampilan, keahlian ini sudah menjadi keahlian bawah sadar, itu sangat mustahil untuk bisa dibendung atau bisa dilawan secara sadar. Makanya seorang atlet itu kan tidak hanya dia punya postur yang tinggi, tidak hanya punya badan yang kekar dan sehat, tapi dia juga butuh seorang pelatih, butuh latihan secara berkala. Nah,
Kalau untuk atlet kita ada 2 jalan hipnosisnya, yaitu melalui figur otoritas dan melalui latihan-latihan. Mengenai program pemberdayaan yang lain, itu misalkan ada seorang atlet secara postur bagus, secara teknik dia bagus, secara pelatih dia bagus, juga sering, tapi kenapa setiap perlombaan dia selalu grogi? Nah, dengan hipnosis juga bisa diprogram, sehingga ketika dia siap tempur, pikiran bawah sadar juga mendukung. Lah, grogi macam-macam, bisa dia dari trauma, bisa juga dari fobia. Misalkan dia traumanya kenapa? Dulu ketika dia belum menjadi seorang atlet yang profesional misal, itu dia pernah kalah ketika bertanding, sehingga dia merasa trauma. Bentuk traumanya bagaimana? Dia setiap kali mau bertanding itu menjadi stres dan tertekan, sehingga dia tidak bisa menghandle emosinya, tidak bisa menghandle dirinya yang sebelumnya dia mahir menjadi acak-acakan. Kemudian kalau dari fobianya, misal dia fobia dengan keramaian, ketika bertanding biasanya dia hanya disaksikan oleh 10 orang, tiba-tiba dia di kejurnas, misalkan kejuaraan nasional, disaksikan 1 stadion, disoraki 1 stadion, karena dia fobia dengan keramaian. Entah dulu dia pernah mendapatkan trauma apa sih menjadi fobia keramaian, ketika ada keramaian terpicu, sehingga karena fobia ini muncul dari bawah sadar, yang kita ingat kekuatannya adalah dorongannya 9 kali lipat dari pikiran sadar. Otomatis si atlet ini gagal konsentrasi, gagal fokus, dia tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menghandle dirinya dengan baik, sehingga walaupun dia di dalam latihannya bagus, dalam pertandingan bisa acak-acakan. Ini yang harus kita program dari pikiran. Berarti kekuatan dari alam bawah sadar kita sangat besar sekali ya Pak. Betul, ya. Iya. Nah itu juga ternyata bisa mempengaruhi apa yang menjadi tujuan atau hasil yang diharapkan. Betul, gitu ya Pak ya. Nah untuk mengatasi hal tersebut Pak, biasanya untuk sesi hipnotisnya seperti apa Pak? Ya, untuk sesi hipnotis misalkan ketika seorang atlet ini baik trauma maupun fobia, dia kan datang ke kita ya, atau kita didatangkan oleh pelatih atau mungkin manajemennya, maka yang bersangkutan interview dengan kita. Jadi kita biarkan dia bercerita selama ini, selama menjadi atlet, apa saja yang menjadi ganjalan, apa saja yang menjadi kekuatan dia, kemudian kira-kira selama ini pernahkah merasakan sesuatu yang janggal pada dirinya, misalkan tiba-tiba gemetaran, tiba-tiba takut, tiba-tiba merasa aneh, tiba-tiba tertekan, pernahkah? Kemudian ketika diketahui ada hal itu, kita tawarkan seberapa besar keinginan dia untuk bisa bangkit dari perasaan tersebut. Kalau dia sangat besar keinginannya akan mudah bagi kita. Tapi kalau ada kecil dia ingin sembuh, maka kecil pun kita utilize, kita gunakan itu untuk membooster yang kecil menjadi besar. Yang penting dia ada keinginan walau sedikit. Ya. Lebih-lebih kalau besar akan lebih mudah buat hipnoterapis menyelesaikan. Tapi kalau ada sedikit sudah cukup buat kami untuk memulai sebuah terapi. Berarti itu juga tergantung dari kliennya sendiri ya Pak ya. Terus sebesar apa keinginannya untuk menyembuhkan hal dirinya tersebut gitu. Nah, apakah juga hipnosis memang tergantung dengan hal tersebut Pak? Betul. Makanya kemarin kita sempat membahas kejahatan jalanan, apakah hipnotis. Nah, disinilah hubungannya. Jadi hipnosis itu baru bisa terjadi, baru bisa terlaksana, baru bisa dilakukan ketika antara terapis dan klien ini sepakat untuk melakukan sesi hipnosis. Di luar itu tidak bisa. Ya. Oh, lalu kalau misalnya beberapa orang ketika kalau misalnya ada konflik nih kita keluar sedikit dari pembahasan. Misal saya ingin mempengaruhi teman atau keluarga misalnya, lalu dibawa ke seorang terapis hipnosis. Nah, saya pengen orang ini begini Pak. Nah, berarti itu juga tidak bisa ya Pak ya? Tidak bisa, selama yang bersangkutan tidak bersedia menjalani sesi hipnosis. Jadi harus yang bersangkutan diberikan pengetahuan dulu. Jadi tujuan Anda dibawa ke sini adalah ini. Bagaimana Anda setuju? Baru. Tapi kalau ini Anda setuju? Tidak, ya sudah, nggak terjadi.
Baik. Ya. Jadi ini adalah perbedaannya ya Pak Ya. ya. Jadi mungkin buat sahabat cerdas di luar sana juga hipnosisnya adalah sesuai dengan kesepakatan kita ya Pak ya, Ya. dengan antara klien dengan terapis. Ya. Baik Pak. Nah untuk sisi fenomenanya sendiri dan bagaimana contoh atau aplikatifnya dari sembuh, sehat dan berdaya dengan hipnosis ini apa Pak? Ya. Jadi contoh fenomena ketika kita yang sembuh dulu ya. Sembuh itu adalah kita ambil contoh yang penyakit pikiran tadi. Jadi ketika orang emosinya tidak stabil ya. Jadi di situ akan kita sembuhkan, kita reprogramin pikirannya, kita betulkan program pikirannya sehingga setelah sesi hipnotis terjadi itu ada perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang memang diinginkan oleh si klien. Sehingga yang sebelum hipnosis dia merasa sakit ya, setelah hipnosis dia sembuh. Kemudian ketika sehat dengan hipnosis, siap dengan hipnosis ini adalah suatu pengkondisian keadaan agar tetap stabil. Dalam artian stabil itu tidak ada penurunan fungsi, bahkan diupayakan bisa meningkat. Misal mengatur pola hidup, pola makan, pola pikir. Kita memang sehat, ya kan? Tidak sakit apapun, baik psikis maupun fisik. Kita ingin pertahankan itu. Maka kita program di dalam pikiran bawah sadar agar keadaan ini terus terjaga dengan cara memprogram pola pikir, memprogram pola hidup, dan memprogram pola makan sehingga keadaan sehatnya bisa stabil. Kemudian berdaya dengan hipnosis tadi seperti contoh ketika seorang atlet, seorang public speaker, ya kan, seorang politikus, itu bisa kita gunakan. Karena apa? Politikus membutuhkan bagaimana dia menjadi seorang influencer, bagaimana cara dia bisa mempengaruhi audiens, bagaimana tanpa bicara kamu hipnotis tapi penonton hipnosis, pendengar hipnosis itu bisa. Nanti ada caranya namanya hipnosis nonverbal. Jadi hipnosis dari gerakan tubuh, hipnosis dengan penekanan kata-kata, walaupun tidak secara langsung disampaikan kamu harus begini, tapi si audien akan mengikuti apa yang diharapkan oleh seorang public speaker ataupun seorang politikus ataupun seorang pembicara ulung. Wah, ini juga luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti dengan cara kita mengetahui lebih dalam sebenarnya hipnosis itu apa. Kalau kemarin episode-episode kita seperti membahas tentang teori. Iya, teorinya gitu ya Pak ya. Dan juga memisahkan apakah hipnosis dan hipnotis itu sama dan lain-lain. Nah, sekarang lebih fenomenanya kita lebih tahu lebih detail tentang aplikatifnya. Ya. Nah, lalu juga kalau misalnya saya berbicara tentang anak malas Pak. Nah, ini kalau misalnya saya beberapa contoh, misalnya saya pengen belajar nih Pak, gitu kan, mungkin pelajar gitu ya. Tapi saya malas nih, saya gampang bosen. Misalnya kalau baca buku sedikit malah tidur gitu. Biasanya yang dialami sama pelajar-pelajar di luar sana gitu ya Pak ya. Apakah itu juga bisa dengan hipnosis Pak? Ya, fenomena malas pada pelajar ini kita bedakan dulu. Kita membahas di sini pelajar itu sendiri yang menyampaikan dia malas, ataukah orang tua ataukah guru yang berbicara si A ini malas. Kalau si pelajar ini yang menyadari dia malas, berarti dia menyadari di dalam dirinya ada sebuah program yang tidak memberdayakan, tetapi program itu tidak kuasa dia lawan. Nah, inilah. Jadi ketika program itu sudah masuk di pikiran bawah sadar, ketika kekuatan dorongannya adalah 9 kali lipat dari pikiran sadar, walaupun dia sadar kalau dia malas, tetap kalah sama malasnya. Karena malasnya sudah di pikiran bawah sadar. Kecuali kalau dilawan dengan program anti malas yang juga dimasukkan dalam pikiran bawah sadar. Bagaimana memprogramnya? Itu ada 5 cara. Program itu akan masuk melalui seorang figur otoritas atau guru atau orang yang disegani, orang yang dihormati. Kemudian 2, repetisi. Jadi program anti malas itu harus berkali-kali dicoba, rutin dilakukan. Yang ketiga, intensitas emosi. Ketika berupaya itu harus memasukkan emosi yang sangat tinggi. Entah emosi bahagia, makanya seorang motivator tuh pasti pakai getakan-getakan, ya. Itu adalah dalam intensitas emosi harus tinggi, sehingga informasi atau program ini bisa masuk ke bawah sadar dengan mudah. Yang keempat, identitas kelompok. Ya, jadi kalau dia memang kepingin
sembuh, keluar dari malas, maka bergaulah dengan orang-orang yang produktif. Ya. Jadi identitas kelompok itu mempengaruhi. Ketika kita satu kelompok pada orang-orang yang rajin, orang yang bersemangat, maka secara otomatis kita akan mengikuti itu secara tidak sadar atau bawah sadar. Dan yang kelima adalah hipnosis. Kalau sudah 5 cara ini ditempuh masih tetap kalah, ternyata memang si malas ini sangat bandel ya. Nah itu baru kita datang ke seorang terapis untuk dihipnosis agar program malasnya ini di-reduce, dikurangi, dikecilkan, dan program rajinnya ditingkatkan. Begitu. Ini berarti ada cara-caranya dulu ya, dan ini mungkin bagi jadi tips ya buat sahabat cerdas semuanya. Yang apalagi sekarang masa pandemi ya Pak ya, biasanya kalau di sekolah kita bisa ketemu sama guru, sama teman, misalnya ada yang juga kalau misalnya sekolah saya pengen kelihatan pintar nih tapi di depan pacar atau yang lain. Kalau sekarang kan nggak bisa ya Pak ya, itu berarti juga kalau misalnya 4 cara di awal tidak bisa dilakukan, tetap saja bisa dengan cara hipnosis ya Pak ya. Baik Pak. Oke, kali ini buat sahabat cerdas semuanya kita akan jawab satu persatu Pak. Ada pertanyaan yang sudah masuk ke channel YouTube, channel YouTube-nya Dinas Kominfo Gresik. Yang pertama ada salam Pak dari Galuh Putri. Terima kasih ya sudah bergabung di channel YouTube-nya Suara Gresik. Nah ini juga ada dari akun Bella Natasha. Selamat sore Pak Suhendar, ingin tanya sehat yang bagaimana yang dimaksud sehat dengan cara hipnosis. Waduh, tadi kita sudah bahas secara itu ya Pak ya, detail ya. Nah mungkin boleh disampaikan secara ringkas saja Pak. Ya, jadi Mbak Bella Natasha ya, jadi sehat dengan hipnosis itu adalah bagaimana kita mempertahankan keadaan sehat itu agar menjadi program sehat yang standar, program sehat yang bisa dioptimalkan, bukan sehat yang bisa menurun ke sakit. Nah ini, tapi dengan cara hipnosis. Dengan cara apa? Agar pola makan, pola pikir, pola hidup itu menjadi program yang standar dijalankan oleh diri kita. Dan ketika program itu di bawah sadar, maka dia tidak bisa lagi gampang dirusak oleh pola-pola di luar diri. Begitu Mbak Bella ya. Tadi karena mungkin itu ya Pak ya, mempertahankan itu lebih sulit ya Pak ya daripada menyembuhkan ya. Makanya dengan hipnosis akan mudah hipnosis karena dia masih di bawah sadar kan, otomatis terus dia program itu berjalan. Justru misalkan dia pengen menyalahi pola makan, itu nggak enak, dia nanti cemas malahan. Gitu loh. Misalkan dia sudah memprogram jam 5 sore saya terakhir makan. Nah, ketika jam 5:10 dia mencoba makanan berat, maka dia entah nggak selera, entah rasanya bagaimana, itu akan muncul penolakan dari dalam diri itu, dari pikiran bawah sadar. Itulah hebatnya hipnosis kalau sudah masuk dalam diri kita. Nah, kemudian langsung saja ya Pak ya, ini ada dari Huni Anggia. Apakah penyakit hati bisa disembuhkan dengan hipnosis Pak? Wah ini penyakit hati yang seperti apa dulu ya Pak ya? Penyakit hati banyak macamnya. Kalau tadi iri, dengki, serai gitu orang Jawa bilang. Bisa ya Pak bisa, ya? Bisa. Kalau misalnya penyakit hatinya ini penyakit hati yang termasuk cinta Pak. Wah ini kita berbicara tentang cinta, apakah juga bisa diselesaikan dengan hipnosis Pak? Sangat bisa. Tetap modal awal adalah keinginan untuk berubah, keinginan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi hipnosis saya tekankan adalah keinginan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi jangan sampai mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, nanti malah dapat beneran. Jadi yang diinginkan saja. Misalkan dia kepingin langsing, maka jangan bilang saya nggak mau gendut. Bilangnya ingin langsing. Misalkan dia kepingin sehat, jangan bilang saya tidak mau sakit. Bilangnya ingin saya sehat. Ya, jadi yang kita orientasikan adalah pikiran positif. Ya, karena dengan positif kita akan menjadi lebih power, lebih kuat. Menjauhi kata tidak ya Pak ya? Bukan menjauhi, karena di sini pikiran bawah sadar, pikiran kita itu selain sangat cerdas juga sangat bodoh. Ya, jadi cerdasnya adalah dia bisa memanage demikian program dalam satu waktu tuh ribuan, karena memang dia sangat cerdas. Kemudian sangat bodohnya, dia tuh tidak tahu mana yang real, mana yang bayangan. Makanya ketika orang hipnosis kan bayangkan dan rasakan.
Sekarang coba Mbak Hani tutup mata. Saya bilang tutup mata. Ya. Bayangkan ada jeruk nipis di depan Mbak Hani. Kemudian saya iris. Ya, kemudian saya peras. Dan saya jilat. Apa yang Mbak Hani rasakan? Masa Mbak ya? Pada siapa yang jilat? Oh iya. Ya, itulah bodohnya bawah sadar. Nah, ini terkadang kalau gambaran seperti itu kadang biasanya kita refleksikan kepada orang-orang yang kalau misalnya kita makan bareng gitu ya, Pak ya. Kita lihat padahal orang tersebut atau lawan kita yang memakan, tapi kita kalau misalnya pedas atau asam ikut merasakan atau sensasinya itu, kan, ikut merasakan ya Pak ya. Karena pada waktu itu jenengan terhipnosis, karena memperhatikan kan, fokus Anda menyempit, fokus Anda pada proses beliau makan atau lawan bicara makan, sehingga pesan itu masuk bawah sadar, diterjemahkan seolah-olah jenengannya makan sendiri. Nah, inilah hebatnya atau bahkan bodohnya bawah sadar ya. Dia mudah sekali dibohongi, tapi dibohongi dengan program-program yang positif. Nah, kalau misalnya saya tanya Pak, kalau penyakit hatinya misalnya ada cinta segitiga nih Pak. Nah, jadi kalau saya bilangnya bukan cinta segitiga ya, jadi cinta bermuda. Segitiga bermuda ya Pak ya. Jadi cinta bermuda misalkan ya tetap kembali pada si klien, si Suyet. Kenapa Suyet? Suyet adalah dari bahasa Jerman ya. Suyet itu bahasa Jerman, kemudian yang artinya subjek. Jadi seorang klien itu kita jadikan sebagai subjek, karena menurut Dave Elman, jadi semua proses hipnosis adalah hipnosis sendiri atau swahipnosis, menghipnosis diri sendiri. Jadi seorang terapi itu hanya menunjukkan jalan. Nah, sehingga ketika ada cinta segitiga ingin diselesaikan, maka kita tanya dulu kepada si klien, yang mana yang diselesaikan, antara si A atau si B. Kalau si klien kepinginnya menyelesaikan yang si A, ya gampang, yang penting dia kepingin si A selesai, si B yang dikuatkan. Walaupun keadaan itu sebenarnya si A yang sangat cinta, si B yang baru bibit. Karena mungkin pertimbangannya satu, ternyata si A ini juga punya idaman lain. Kemudian si A ini tidak direstui orang tua karena dia kepingin ke orang tua itu namanya apa? Restu. Ya, mendapat restu dari orang tua kan nggak dapat, sehingga dia melepaskan si A. Dengan hipnosis akan kita bantu, dan si B yang baru masih ragu-ragu tapi sudah ada bibit, itu yang akan kita kuatkan agar dia menjadi yakin dengan si B. Bisa. Ini juga bagi yang punya masalah seperti itu ya Pak ya. Bisa selesaikan nih dengan hipnosis. Jadi kita lebih menguatkan sesuatu yang sudah kuat dari diri kita dan membuang keraguan ya Pak ya. Baik Pak. Nah ini juga berarti termasuk bisa menjadi sesi konseling kalau misalnya kita ada beberapa pilihan. Misalnya kalau misalnya ada mau sekolah di mana nih, antara sekolah A atau sekolah B gitu. Itu juga bisa ya Pak ya, diselesaikan dengan hipnosis. Baik. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, ada dari Andini Putri W. Pak Suhender, apakah penyakit itu datang sesuai sugesti pikiran manusia ya? Ya, jadi Margaret Thatcher pernah berkata, saya pinjam bahasa Margaret Thatcher, jadi siapa menabur pikiran, dia menuai kata-kata. Menabur kata-kata, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai tabiat. Menabur tabiat, menuai nasib. Jadi apapun yang ada di pikiran itu berpengaruh pada ucapan, perbuatan, kebiasaan, dan nasib. Itu Margaret Thatcher. Dan itu betul. Ya. Jadi kalau informasi dari seorang terapis namanya sugesti. Kalau informasi ini masuk oleh dirinya sendiri namanya afirmasi. Lah, afirmasi atau proses masuk informasi ke pikiran oleh diri sendiri itu biasa disebut dengan self talk. Jadi bicara pada diri sendiri. Sebagai contoh, Mbak Hani berangkat kerja dari rumah, ambil sepeda, tiba-tiba aku kok nak kantor apa ya? Saya nanti di kantor ngapain? Itu self talk. Terus tiba-tiba di jalan ada kucing lewat, cit, waduh mati aku, itu self talk. Berarti secara nggak langsung Mbak Hani dalam keadaan fokus berhenti memberikan kata-kata afirmasi pada diri sendiri berupa aduh mati aku.
Nah, bahayanya ketika informasi atau perintah mati aku langsung dieksekusi oleh pikiran bawah sadar, gimana nanti jadinya? Maka proses-proses menuju kematian itu akan diproses, Mbak. Sampai dengan proses ini dibatalkan oleh Mbak Hani. Misalkan, aduh alhamdulillah aku masih sehat, sepedaku nggak sampai jatuh gitu. Walaupun sebelumnya dengan ada kata-kata mati aku, diteruskan dengan afirmasi berikutnya yang bersyukur alhamdulillah saya selamat, saya sehat. Dan nanti secara nggak langsung akan menggugurkan afirmasi sebelumnya, karena pikiran akan menunggu ini yang saya eksekusi yang mana, dan akan dipilih mana yang lebih intens. Ingat, intensitas emosi, ya kan? Jadi ketika Anda bersyukur, itu kan lebih tinggi emosinya, itu nanti akan dieksekusi adalah bersyukur tadi, alhamdulillah saya selamat, tidak terjadi apa-apa, semoga saya sehat-sehat saja, baik-baik saja, begitu. Itu afirmasi namanya, bukan sugesti, dan sangat berpengaruh pada nasib. Ya, begitu Mbak Adini. Jadi kita sebenarnya harus melontarkan kata-kata yang benar-benar positif ya Pak ya ke dalam tubuh kita, agar tubuh kita sendiri ini yang dibawa alam sadar juga mengeksekusinya seperti itu gitu Pak. Wah, senang sekali ya Pak ya, akhirnya kita juga sudah berbincang-bincang nih selama kurang lebih 1 jam. Nah, untuk adakah kata atau pesan terakhir Pak yang ingin disampaikan Pak Suhendar untuk pendengar kita di luar sana? Ya, pesan terakhir di sesi ini ya, bukan terakhir yang selamanya ya. Karena kita program kita masih berlanjut ya Pak ya. Jadi gini, para pendengar yang setia di Radio Suara Gresik, jadi pentingnya kita mengelola pikiran bawah sadar adalah untuk menciptakan sebuah kondisi, sebuah keadaan yang benar-benar kita inginkan, sebuah kondisi optimal, kondisi terbaik yang memang menjadi tujuan kita, sehingga kita bisa sembuh, sehat, dan berdaya dalam mengisi hidup ini sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, ini saya juga ucapkan terima kasih ya Pak ya atas kehadirannya, walaupun di luar juga sedang hujan ya Pak ya. Dan juga buat sahabat cerdas semuanya, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan program T-Talk, dan kita juga akan kembali dalam program T-Talk dalam minggu depan setiap hari Senin pukul 3 sore dan juga bersama dengan Pak Suhendar ya. Dan saya ucapkan terima kasih, langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program selanjutnya. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng,
kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun